Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan buat list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist ya. Untuk trading di tanggal 7 November hari Selasa ya, tahun 2023 nih teman-teman. Nah seperti biasa, list saham yang saya rekomendasikan ini bisa teman-teman jadikan dahulu sebagai watchlist ya. Untuk teman-teman lihat respon marketnya. Kalau seandainya teman-teman lihat respon menarik diikuti kenaikan gitu ya, baru teman-teman cari momentum entry. Jadi ini murni hasil hasil analisa saya ya teman-teman. Jadi ini sama sekali bukan ajakan untuk beli atau jual ya. Dan keputusan beli atau jual saham tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan tidak ada kepastian list saham saya yang saya informasikan ini akan naik gitu ya teman-teman. Dan saya harap teman-teman bisa menjadi trader yang mandiri untuk level cut loss dan level take profit ya. Nah, seperti itu. Oke, saya akan langsung masuk aja ke list sahamnya. Itu ya. Di tanggal 7 ini saya punya saham PMMP, Ricci, Doit, dan juga saham Aisa ya teman-teman. Nah, yang pertama ini saham PMMP. Jadi sebenarnya saya udah berpikir kalau saham ini udah selesai ya ketika dia mulai turun ya dari tanggal 25 Oktober. Tapi ternyata secara mengejutkan ya di hari ini tanggal 6 Oktober ya, di hari ini di trading hari Senin ini teman-teman dia ada akumulasi lagi dari broker PD ya. Nah ini kalau kita lihat nih sebenarnya data transaksinya ini hariannya nggak terlalu besar, tapi ini PD ada cukup kontras ya, dia beli 1,2 miliar teman-teman. Yang ngejual ini broker IN dan YP. Nah kalau ngelihat hari ini dia naik 13,9% ya. Ini kalau kita lihat di chart intraday-nya dia market open dia nggak kemana-mana, tapi menjelang closing sesi 1 ya dia dikerek naik gitu ya. Nah itu. Nah ini di sekitar jam 3 kurangan baru dia dikerek naik lagi. Jadi ini ya saham PMMP ini bisa teman-teman pantau ya. Mungkin masih ada sentimen mengenai cawapres ya. Karena ada menunggu keputusan juga ya kalau nggak salah saya lihat newsnya, tapi saham kompetitor Mari itu saham kompetitornya ya cawapres satu lagi itu sahamnya Mari ya, kalau kita lihat sih data transaksinya kurang begitu menarik ya. Memang tadi pagi dia sempat lompat naik gitu, tapi dia secara data transaksinya masih menurut saya ini kurang menarik nih, ada distribusi, tapi gitulah ya. Jadi saham PMMP ya menurut saya menarik untuk teman-teman pantau. Nah yang kedua ini saham Ricci, tapi teman-teman hati-hati ya. Saham Ricci ini nggak terlalu liquid ya, data transaksinya aja dia hanya puluhan juta nih teman-teman. Jadi makanya memang kalau saham-saham dengan size market cap-nya ini nggak terlalu gede, enak dia untuk kerek naiknya ya. Ini net value transaction-nya aja nggak nyampe 1 miliar ya, hanya 0,6 miliar gitu. Nah, tapi kalau ngelihat data transaksinya menurut saya ini akan menarik ya. Kalau teman-teman yang scalping retail kecil seperti saya yang hanya masuk mungkin sekitar 5 juta masih akan terserap dan bisa ambil cuan cepet ya dari saham Ricci. Nah ini chartnya. Ya, jadi mulai tanggal 26 Oktober sampai tanggal 1 November ya. Dia nih turun ya, tiap hari turun, udah 1 2 3 4 5 ada 5 candle turun, dan di hari ini 6 November dia naik dan mau menembus resistennya. Jadi kalau teman-teman yang suka cari-cari saham yang day trade gitu ya, mungkin buy on breakout ya, ini ya, ini areanya nih teman-teman. Area dia mau menembus tertingginya kemarin di tanggal 18-19 ya. Ini memang supportnya ya di daerah area sini ya. Itu saham Ricci menurut saya menarik untuk dipantau. Nah yang selanjutnya ini saham Doit. Nah kalau saham Doit ini sangat-sangat liquid ya, dan ini transaksinya juga menurut saya ini saya suka ya karena rame nih teman-teman. Dia open dan hari ini naik 4,28%. Nah kalau secara chart ada sempat turun tinggi tanggal 18, tapi dia di tanggal 6 ini ada naik 4, sekian persen, tanggal 3 juga naik 3,8% ya. Ini menurut saya menarik untuk teman-teman pantau ya. Nah, kenapa? Karena dari data transaksinya broker ZP ya, broker asing nih, broker Maybank Sekuritas ini ada akum cukup besar ya. Ini seller DR yang YP top buyer 2-nya hanya 400 juta, ZP akumulasi 1,9. Ini chartnya. Jadi menurut saya saham Doit ini menarik dan untuk dipantau, bisa untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist gitu.
Nah, yang keempat ini ada saham Aisa nih teman-teman. Di saham Aisa ini kalau teman-teman yang ngikutin list rekomendasi saya itu mungkin saya udah rekom dari mulai akhir-akhir Oktober ya. Saya udah mulai rekom saham Aisa, dan ini ya dia karakternya sebenarnya bukan untuk scalping ya teman-teman. Dia modelnya kayak day trade nih teman-teman. Jadi ketika market opening sampai hampir sesi 1 dan menjelang akhir baru dikerek naik gitu ya. Dia stylenya slow naiknya gitu ya. Cocok untuk teman-teman yang suka day trade atau mungkin yang penting jaga aja atur trading plan, jaga di stop loss yang cukup ketat karena ini naiknya udah tinggi sekali ya teman-teman. Ya, gitu. Nah, ada lagi nih saham yang rame di hari ini, saham Teguk, tapi kalau saya lihat ya teman-teman, saya lihat ini di tanggal 6 November ini MG udah jualan ya. Teguk ini underwriternya adalah MG. MG ini udah jualan ya teman-teman. Nah, yang nampung, yang beli dalam jumlah besar itu broker PD. Ini sangkut dia hari ini. PD, YP, Excel ini sangkut semua nih teman. XC, nah ini sangkut nih ya. Gitu. Jadi dia kena guyur MG gitu ya. Nah, kalau saya lihat dari data transaksinya teman-teman, kalau saya ukur dari misalnya dari mulai tanggal 29 ya, atau ya 2 lah, tanggal 2 nih, tanggal 2 Oktober sampai November itu MG ini udah kering ya, udah jualan ya, dia udah nggak di posisi buyer gitu, dia ada di posisi seller. Net sale-nya itu 2,5 miliar. Broker-broker lain ini nggak signifikan secara jumlah gitu ya. Nah, menurut saya sih sebenarnya kurang menarik ya untuk dipantau karena dia udah cuman ngepam doang. Dia ngepam terus dia main di area sideways lagi, pasti besok kalau dia bergerak pasti bergerak terbatas ya, asumsi saya ya mungkin 1% minus 1%, cuan ya dikit-dikit ya, 1%, 8%, pasti dia masuk ke area sideways lagi nih. Tapi nggak tahu teman-teman, mungkin bisa jadi opsi juga untuk teman-teman pantau ya gitu. Jadi PMMP, Ricci, Doit, Aisa ini yang menurut saya menarik. Saham-saham lain nggak terlalu banyak. Saham lapis 3 yang menarik kalau menurut saya di beberapa waktu belakangan ini ya gitu. Jadi mungkin sekian aja video dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ya. Salam cuan, thank you.